Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pusat massa. Ini mata kuliah fisika dasar 1 ya. Dan bahasan tentang ini sebenarnya nanti dibahas lebih detail itu di mekanika. Tapi di fisika dasar juga dibahas ya. Jadi nggak masalah kita bahas. Dan nanti di mekanika itu berarti mempertajam gitu ya. Oke. Kita langsung masuk ke kasus supaya lebih mudah menjelaskan. Bayangkan ada dua partikel. Partikel pertama punya massa M1, partikel kedua punya massa M2. Kemudian di ruang tempat partikel itu berada, kita buat sistem koordinat ya. Partikel pertama itu posisinya adalah R1. Ya, ini R vektor ya. R1. Kemudian partikel kedua posisinya adalah R2 vektor ya. Nah, rumus untuk mencari pusat massa dari dua partikel ini itu seperti ini. R ada yang pakai CM, CM itu Central of Mass, pusat massa, bahasa Inggris, tapi kita pakai bahasa Indonesia aja ya, PM, ya, pusat massa. RPM itu adalah R1. Kita pakai M dulu. M1 R1 plus M2 R2 ini ya, dibagi dengan M1 plus M2. Mohon maaf tulisannya jelek ya, gini, M1 plus M2 seperti ini. Oke, untuk kasus misalnya M1 itu sama dengan M2, misalnya M1 itu sama dengan M2 sama-sama M misalnya, sama-sama M, ini kasus ya, tapi kan secara umum nggak seperti ini. Ini kasus misalnya dia sama. Kalau dia sama berarti ini sama dengan keluar ya, M-nya bisa dikeluarkan menjadi M kali R1 plus R2 dibagi dengan M plus M, jadi 2M gitu ya. Dan ini dapat dicoret, maka ini menjadi setengah dari R1 plus R2. Kalau kita kembali ke sini, yang namanya setengah dari R1 plus R2 itu kalau kita buat garis gini, yang menghubungkan, garis lurus ya, yang menghubungkan R1 dengan R2 ini, M1 dengan M2 ini, maka tepat di tengah-tengahnya ini, di tengah-tengah sini, berarti ini dengan ini panjangnya sama gitu ya. Tepat di tengah-tengah sini, ini adalah RCM tadi atau RPM ya, tadi. Ya, ada di sini, ini adalah RPM-nya. Kalau kasusnya M1 sama dengan M2, tapi secara umum enggak. Jadi kalau M1 tidak sama dengan M2, misalnya M1 lebih besar daripada M2, maka nanti lebih ke sini deh. Ya, lebih ke sini. Lebih geser ke sana, enggak tepat di tengah-tengah sini. Oke. Demikian juga kalau M2 lebih besar dari M1, maka akan lebih geser ke sana ya. Oke, insya Allah paham ya. Oke, itu. Kemudian kalau misalnya M-nya ada banyak ya, ada M1, M2, M3 dan seterusnya sampai Mn, itu ada N partikel. Maka RPM ini rumusnya menjadi seperti ini. RPM ini menjadi R1 M1, pakai M1, M dulu, M1 R1 ditambah M2 R2 ditambah M3 R3 dan seterusnya. Ini jelek nulisnya ya. M3 R3 dan seterusnya ya. Ini ditambah lagi terus kalau masih lanjut. Dibagi dengan M1 plus M2 plus M3 dan seterusnya. Oke, sampai Mn itu maksudnya. Jadi kalau mau lebih enak nulisnya, kita bisa pakai sigma juga. Jadi RPM ya, RPM itu sama dengan sigma penjumlahan yang atas ya. Sigma I-nya dari 1 sampai N misalnya gitu. Kemudian ini MI RI dibagi dengan sigma I dari 1 sampai N MI. Ini kalau kita mau pakai sigma. Kalau misal jumlah partikelnya banyak gitu. Kemudian ingat bahwa yang namanya vektor dia akan dapat diuraikan berdasarkan basis. Jadi kalau kita punya vektor R dapat diuraikan menjadi XI plus YJ plus ZK. Seperti itu bisa ya. Jadi kalau ini RPM, maka RPM juga dapat diuraikan menjadi RPM ini juga dapat diuraikan menjadi XPMI ya.
ditambah YPMJ ya, tambah YPMJ ditambah ZPMK. Demikian juga yang ini, RI juga dapat ditulis menjadi XII ditambah YIJ ditambah ZIK. Nah, seperti ini. Kemudian nanti I-nya juga, atau gini dulu, nanti sigmanya dapat ditulis ya, ini sekian, ini boleh saya tulis menjadi sigma dari I dari 1 sampai N, kemudian MI XII ditambah sigma lagi I dari 1 sampai N, kemudian MI YIJ gitu. Terus tambah sigma lagi I dari 1 sampai N, MI ZIK. Setelah itu IJK-nya dikeluarkan dari sigma. Nanti akan ketemu, silahkan dibuktikan sendiri bahwa XPM itu sama dengan sigma I, ya ini I dari 1 sampai N gini, kemudian ini MI XI dibagi dengan sigma I dari 1 sampai N MI. Oke, ini XPM, ininya X. Oke, dan seperti ini juga nanti kalau ini kita ganti menjadi YPM, ini juga tinggal mengganti menjadi YI gitu ya, YI. Kalau ini kita ganti menjadi ZPM, ini kita tinggal ganti menjadi ZI. Oke, insya Allah paham ya sampai sini ya. Oke, kemudian selanjutnya. Oke, tadi kalau bendanya itu 2 gini, maka dijamin bahwa pusat massa itu ada. Nah, misalnya 2-nya ini sama ya, misalnya massanya sama, maka dijamin bahwa pusat massa itu ada di tengah-tengah antara 2 benda itu. Misalnya dibagi 2 gini, maka disinilah pusat massa itu. Kalau misalnya ini saya tambah gini lagi, partikel lagi, jaraknya sama, ini jaraknya sama dengan jarak ini ya, misalnya, berarti dia simetris kan, maka pusat massanya juga akan di tengah-tengah seperti ini. Jadi kalau benda itu simetris, kalau kita garis kiri kanan gini kok dia sama, bagian ini simetris dengan ini, seperti bercermin dia ya, maka akan dijamin bahwa pusat massa ada di tengah-tengah itu, di sumbu simetrinya itu ada di sini ya. Kemudian misalnya gini, bentar. Oke, ada benda itu simetris misalnya gini. Oke, ini kalau kita buat sumbu simetri ke sini, ini akan tampak bahwa ini menjadi sumbu simetri ya. Yang garis yang saya buat ini menjadi sumbu simetri. Kenapa? Karena bagian kiri ini sama dengan bagian kanan ini, seperti bercermin dia. Kemudian kalau ini saya buat garis ke sana, ini juga sumbu simetri. Artinya apa? Bagian yang sana ini sama dengan bagian yang sini, seperti bercermin ya. Maka X-nya, kalau ini misalnya kita buat sistem koordinat, X itu ke sana gitu ya, kemudian Y itu ke sana, maka dijamin bahwa XPM atau X pusat massa itu berada di garis ini ya. Kemudian berarti di sini ini XPM ya. Kemudian YPM itu ada di garis ini ya. Berarti ini YPM. Berarti RPM itu adalah, kalau ini XPM ya, ini YPM ya, di sinilah ini. Ini adalah XPM, YPM, atau kalau dibuat secara vektor ini adalah RCM. Kalau dia simetri, tapi ingat ya, simetri nggak cuma simetri aja bentuknya, tapi juga masanya harus sama. Jadi kalau misal ini saya buat garis gini, massa ini harus sama dengan massa ini gitu. Kemudian saya buat garis begini ya, massa ini harus sama dengan massa ini, nggak boleh beda. Nah, ini kan kasusnya kalau kita ngomongnya adalah sistem partikel. Kalau kita ngomongnya adalah benda yang bukan sistem partikel tapi benda tegar misalnya, atau dia kontinu misal, seperti apa misalnya. Kalau tadi kan ada partikel-partikel banyak gitu ya. Sekarang kalau misalnya adalah ada luasan berbentuk persegi panjang misalnya gitu.
luasan berbentuk persegi panjang. Misalnya ini kerapatan masanya sama. Nanti di tiap bagian ini itu, bagian manapun itu, setiap kita ambil luasan yang sama, itu masanya sama, misalnya gitu. Maka cara mengerjakan aslinya menggunakan integral ya. Nanti kalau di mekanika dibahas lebih detail itu menggunakan integral, tapi saya nggak mau bahas integral dulu. Yang jelas nanti kira-kira gini lah ya, kalau pakai integral itu kita buat ini menjadi kecil-kecil sehingga apa namanya ini, yang awalnya ini tampak kontinu, dia dipisah-pisah menjadi bagian-bagian yang masing-masing bagian kecil ini punya massa sebesar dm gitu. Tapi kemudian nanti dilanjutkan menggunakan integral cara mengerjakannya, tapi nggak saya jelaskan di sini ya. Kalau yang penasaran silakan dipelajari sendiri ya. Oke, misalnya ini setiap bagian manapun kerapatan masanya sama, maka kalau ini kita garis ke sini simetri, atas dengan bawah, kemudian kita garis ke sini juga simetri, maka itu juga akan langsung kelihatan bahwa pusat masanya ada di tengah-tengah sini. Gitu. Tapi kalau nggak simetri ya harus dicari dulu, harus dihitung dulu maksudnya. Oke, berikutnya bayangkan misalnya kita punya dua buah sistem partikel. Sistem partikel itu kumpulan partikel ya. Kumpulan yang pertama itu adalah ini M1, kemudian ini M2 misalnya gitu. Ini kita anggap satu sistem partikel. Kemudian ada sistem partikel yang lain. Di sini misalnya ini adalah M3, ini adalah M4. Sebenarnya boleh-boleh saja kita menganggap 4 buah partikel ini menjadi satu buah sistem partikel. Tapi saya lebih suka menganggap ini satu buah sistem partikel, ini satu buah sistem partikel yang lain. Gitu, misalnya gitu. Oke. Maka kita bisa mencari kan pusat massa dari yang dua ini, dan kita juga bisa mencari pusat massa dari yang dua ini. Oke. Misalnya ini di sini pusat massa dari M1 dan M2. Kemudian di sini pusat massa dari M3 dan M4. Oke. Kemudian kalau kita mau menghitung pusat massa dari keempatnya ini, jadi sekarang yang 4 ini kita anggap sebagai satu buah sistem partikel. Tadi kan ada 2 buah sistem partikel, sekarang kita menganggap 4 itu satu buah sistem partikel. Bagaimana cara mencari pusat massa dari 4 buah partikel ini? Oke. Kalau 4 buah partikel ini berarti menjadi RPM dari 4 buah partikel gitu ya. Itu menjadi M1 R1 plus M2 R2 gini ya, plus M3 R3. Oke, ini harus penuh kesabaran nulisnya ya, ditambah M4 R4 dibagi dengan M1 plus M2 plus M3 plus M4. Oke, kemudian perhatikan ini. Ini kan boleh saya tulis seperti ini. Yang bagian ini saya tulis M1 plus M2. Kemudian ini M1 R1 plus M2 R2 dibagi dengan M1 plus M2. Boleh kan? Ya karena ini kan bisa dicoret ya. Ini dengan ini bisa dicoret, tapi nggak saya coret, memang saya tunjukkan seperti ini. Kemudian yang M3 dan M4 juga saya perlakukan sama. Saya kalikan dengan M3 plus M4 dibagi M3 plus M4. Tapi ini nggak muat ya tampaknya ya. Mohon maaf ya. Lanjutkan sendiri, saya rasa bisa ya. Sama seperti ini, seperti yang M1 dan M2 ini. Kemudian ini saya kurung sekarang ini. Boleh aja kan, nggak masalah kan. Ini adalah M1 plus M2 ditambah M3 plus M4. Nah, oke, seperti ini. Maka lihat ini, yang bagian ini apa ini? Ini adalah pusat massa dari M1 dan M2. Jelas ya? Oke, maka ini menjadi seperti ini. RPM ini saya tulis lagi di sini. RPM ini menjadi M1 plus M2. Misalnya M1 plus M2 itu saya tulis sebagai M besar. Gini aja. Ini massa totalnya adalah M besar gitu ya. Kemudian ini adalah M Oke, gini aja lah. Ini M
M bar ini aja ya, ini M aksen misalnya gitu, atau M tilde ini aja, nggak masalah ya. Pokoknya M1 itu jumlah dari massa 1 dan massa 2 adalah M besar bar, saya kasih garis atas biar membedakan dengan ini saya kasih tilde. Oke. Kemudian RCM atau RPM dari M1 dan M2 itu misalnya adalah RPM bar misalnya gitu, tapi vektor ya, gini aja, bar vektor. Kemudian ini itu adalah pusat masanya adalah RPM tilde vektor misalnya seperti ini. Oke, maka ini boleh kita tulis seperti ini menjadi RPM ini. RPM ini menjadi M1 atau M bar tadi, M bar RPM bar vektor ditambah M tilde RPM tilde vektor, paham ya, dibagi dengan M bar plus M tilde. Oke, jadi seperti ini maksudnya. Jadi kalau kita punya beberapa sistem partikel ya, cara mencari pusat massa dari gabungan beberapa sistem partikel itu adalah rumusnya sama seperti ketika kita mencari pusat massa dari beberapa partikel ya, bukan sistem partikel. Tinggal mengganti R1-nya misalnya itu menjadi pusat massa dari sistem partikel yang pertama. Kemudian kalau tadi kan M1 R1 plus M2 R2, nah itu R1 R2-nya itu diganti dengan pusat massa sistem partikel masing-masing. Jelas ya, dan masanya ini adalah massa masing-masing sistem partikel. Oke, saya rasa jelas ya. Demikian juga kalau bendanya misalnya benda benda kontinu atau benda tegar misalnya. Misalnya ada benda tegar 1, ada benda tegar 2, misalnya ada benda tegar 3. Carilah pusat massa dari keseluruhan ini misalnya. Oke. Hilang gambarnya ya. Saya udah gambar ternyata hilang. Oke, saya gambar ulang aja ya. Ini ada benda tegar pertama, benda tegar kedua, benda tegar ketiga misalnya gini. Dan masing-masing ini punya pusat massa pertama, punya pusat massa kedua, punya pusat massa ketiga, misalnya gitu. Kemudian ini massa totalnya adalah M besar 1 misalnya, ini massa totalnya adalah M besar 2, massa totalnya adalah M besar 3 misalnya seperti itu. Kemudian ini ada RCM1 di sini ya, PM ya, RPM saya pakai satu ini aja. Kemudian ini punya RPM 2, ini punya RPM 3, maka pusat massanya seluruhnya adalah RPM-nya itu adalah ini M1 RPM1 ditambah M2 RPM2, gak muat ya sini ya, tambah M3 RPM3 dibagi dengan M1 plus M2 plus M3. Oke, ini sudah sangat jelas sekali sepertinya. Seperti ini. Oke, kemudian kalau misalnya masing-masing partikel itu bergerak ya, kita punya sekumpulan partikel, sistem partikel M1, M2, M3 dan seterusnya. Kemudian masing-masing partikel ini bergerak. Ini bergerak, ini bergerak, ini bergerak, ini bergerak. Oke, maka R1 itu fungsi T, R2 itu juga fungsi T, R3 fungsi T, R4 juga fungsi T. Fungsi waktu maksudnya. Oke, mungkin ada N partikel kalau diperbanyak lagi ya, yang semuanya adalah fungsi waktu. Maka kita bisa menghitung kecepatan masing-masing partikel ini ya. Dengan cara apa? Dengan cara menurunkan posisi terhadap waktu. Kan biasa ya kalau mencari kecepatan ya. Oke, demikian juga akhirnya nanti RPM itu menjadi fungsi waktu. Ya, pusat massanya juga fungsi waktu. Dari waktu ke waktu dia akan berubah karena posisi masing-masing partikel kan berubah dari waktu ke waktu. Nah, kalau RPM itu saya turunkan terhadap T, maka dia menjadi VPM. Apa itu? Kecepatan pusat massa. Ya. Jadi VPM.
kecepatan pusat massa itu adalah dRPM dibagi dengan dt, ya, turunan ya, dRPM per dt, turunan. Maka ini tinggal menurunkan ini, d dari sigma tadi. Gini aja dulu, d per dt itu ya, dari sigma tadi, sigma I MIRI dari 1 sampai N dibagi dengan sigma I MI. Oke, yang jelas yang bawah ini bukan fungsi waktu, maka dia boleh keluar dari turunan. Oke ya. Dan ini turunan ini bisa saya masukkan ke sini nanti. Ke sini ya. Ke sini untuk menurunkan RI, karena MI ini juga tetapan. Dia nggak perlu diturunkan ya. Dia bisa keluar dari turunan. Maka menjadi ini. Menjadi sigma I 1 sampai N itu, kemudian ini MI, kemudian ini DRI per dt, langsung saya tulis sebagai VI ya. Apa itu VI? VI adalah DRI per dt dibagi dengan sigma I, yang enggak muat ya, dibagi dengan sigma I dari 1 sampai N ya, ini adalah MI. Oke, di rumusnya ini sama seperti ketika kita mencari pusat massa tadi, hanya tinggal mengganti R-nya dengan V. Ini tadinya RI menjadi VI, ini tadinya adalah RPM menjadi VPM, kecepatan pusat massa. Oke, jelas ya sampai sini ya. Kemudian lihat, kalau yang ini penyebut ini saya pindah ke ruas kiri untuk dikalikan dengan VPM, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini, M1 plus M, sigma maksudnya ya, sorry, benar, langsung aja, sigma 1 sampai N MI ya, ini berarti massa total dari semua partikel itu dikalikan dengan VPM itu sama dengan sigma I 1 sampai N MI VI. Oke. Sampai sini ini apa yang bisa kita lihat? MIVI itu apa? MIVI itu adalah momentum ya. M kali V itu momentum. Ini adalah momentum partikel nomor I. Sedangkan ini adalah massa total partikel ya, massa partikel. Ini adalah kecepatan pusat massa. Jadi jumlahan semua momentum yang ada dari masing-masing partikel itu jumlahkan semua. Ini ya jadinya ya. Oke, jumlahan dari semua momentum ini, momentum masing-masing partikel dijumlahkan semua, itu sama juga dengan momentum seperti momentum sebuah partikel yang massanya adalah massa total dari semua massa tadi ya, masing-masing partikel itu, massa totalnya dikalikan dengan VPM. Berarti ini sendiri itu dapat dianggap seperti sebuah partikel yang massanya adalah total dari massa masing-masing partikel, dan kecepatannya adalah kecepatan pusat massa itu. Dengan kata lain apa? Maksudnya gini, tadi kan partikelnya ada banyak ya, ada banyak partikel. Nah, banyak partikel itu dapat kita pandang sebagai sebuah partikel. Aslinya banyak, tapi dapat kita pandang sebagai sebuah partikel yang massanya adalah massa total dari semua partikel. Jadi awalnya partikelnya banyak dianggap sebagai sebuah partikel, tapi massanya menjadi besar, yaitu massa total dari semua partikel itu tadi. Dan itu partikel khayal ya, kan aslinya nggak ada, aslinya kan partikelnya banyak. Kita pandang atau kita anggap dia sebagai sebuah partikel yang kecepatannya adalah VPM. Jadi sebuah partikel tadi itu kecepatannya adalah kecepatan pusat massa, walaupun itu khayalan gitu ya. Dan posisi partikel itu tadi, partikel yang besar, partikel yang masanya besar tadi, itu adalah posisi pusat massa atau RPM. Jadi dengan kata lain, partikel yang banyak akhirnya dapat kita pandang sebagai sebuah partikel. Ya seperti itu, paham ya? Dan ternyata momentum dari partikel yang masanya besar tadi, yaitu ini, itu ternyata adalah jumlah dari momentum masing-masing partikel asli. Jelas ya? Kemudian berikutnya, ini semoga paham ya. Mohon maaf kalau menjelaskannya agak belibet ya. Berikutnya, kalau kita turunkan lagi
ternyata kecepatan masing-masing partikel itu nggak sama, atau nggak tetap, nggak tetap ya, dari waktu ke waktu nggak tetap. Maka dapat kita turunkan lagi menjadi percepatan. Kecepatan diturunkan menjadi percepatan. Oke. Dan kalau kita turunkan menjadi percepatan, maka gini, APM itu adalah percepatan pusat massa, itu adalah DVPM maksudnya. Kecepatan pusat massa yang diturunkan terhadap waktu itu menjadi percepatan pusat massa. Itu tinggal menurunkan yang ini tadi. Ini ya, ini diturunkan lagi sekali. Dan supaya lebih cepat, hasil turunannya nanti menjadi seperti ini. Sigma I 1 sampai N. Cek sendiri ya kalau penasaran ya. Pasti dapatnya ini mudah sekali insya Allah. MI kemudian AI dibagi dengan sigma I 1 sampai N. AI. MI ini ya. Oke. Berarti yang tadi itu awalnya R diganti V, sekarang dari V diganti menjadi A ya. A ini A. Sama itu menjadi A pusat massa, percepatan pusat massa. Oke, jelas ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya yang ini itu saya kalikan ke sana. Untuk dikalikan dengan APM, maka yang terjadi adalah ini. Sigma I dari 1 sampai N, kemudian ini MI ya, ini berarti massa total dari semua partikel dikalikan dengan APM itu sama dengan sigma I 1 sampai N, kemudian ini MI AI. Oke, lihat. Sekarang ini apa ini? Kalau M dikalikan A, itu apa? Kalau tadi kan awalnya, kalau M dikalikan V itu momentum ya. Sekarang kalau M dikalikan A ini apa? Ini adalah gaya. Gaya apa itu? Gaya yang bekerja pada partikel nomor I. Ini Fi ya. Gaya yang bekerja pada partikel nomor I. Oh, berarti Fi, gaya ke I. Oke. Kemudian berarti jumlahan gaya, semua gaya yang bekerja pada masing-masing partikel dijumlahkan semua ini ya, itu menjadi M apa ini? Ini adalah massa total ya dikalikan APM. Jadi seolah-olah gitu, walaupun sebenarnya nggak ada, seolah-olah kita menganggap partikel yang banyak tadi itu menjadi sebuah partikel saja yang massanya itu adalah massa total dari semua partikel. Kemudian apa namanya, dia percepatannya adalah sebesar APM, partikel yang masanya besar tadi itu percepatannya sebesar APM, kecepatannya sebesar VPM. Oke ya, posisinya sebesar atau enggak sebesar ya, karena ini vektor ya. Saya ulangi, percepatannya adalah APM, kecepatannya adalah VPM, kemudian posisinya adalah RPM untuk partikel khayalan yang merupakan gabungan dari banyak partikel tadi. Jelas. Jadi gaya ini, gaya Fi ini kan bekerja pada masing-masing partikel ya. Partikel nomor I dikenai gaya Fi. Oke. Tapi kalau sudah kita anggap sebagai sebuah partikel besar seperti ini, sebuah partikel yang masanya besar maksudnya ya, maka Fi ini seolah-olah dia bekerja pada titik yang sama, meskipun aslinya enggak sama, karena masing-masing posisi partikel nomor I dengan I yang lain itu ya, partikel ke-1 dengan partikel kedua itu kan posisinya nggak mesti sama. Oke. Tapi apa namanya, kalau kita anggap dia sebagai sebuah partikel khayal gitu ya, sebuah partikel yang masanya massa total itu, maka gaya yang bekerja pada masing-masing partikel tadi dapat kita pandang seolah-olah dia bekerja pada titik yang sama, karena partikel yang banyak tadi kita pandang sebagai sebuah partikel saja. Jelas ya? Titik yang sama itu di mana? Yaitu titik tempat partikel khayal ini berada di mana, itu ya di RPM. Jelas ya? Semoga nggak paham, semoga nggak kesulitan gitu ya, semoga nggak kesulitan. Oke. Nah sekarang gini, kalau misal ada partikel banyak, gini. Oke. Kalau misal masing-masing partikel ini ada gaya satu partikel dengan partikel yang lain, misalnya partikel ini ya, itu
tertarik oleh gravitasi dengan partikel yang ini. Berarti ini tertarik ke sana, ini tertarik ke sana. Oke. Demikian juga misalnya ini tertarik dengan ini ke sana. Dan juga ini dengan ini juga ya, dengan ini maksudnya. Dan ini juga dengan ini ke sana. Ini kan masing-masing partikel itu oleh partikel yang lain saja dia sudah terkena gaya oleh partikel yang lain yang ada di sistem ini. Ya, sorry, di sistem ini ya. Dia sudah terkena gaya. Tapi kalau sistem ini kita anggap sebagai sistem besar, kita anggap sebagai sebuah partikel saja. Banyak partikel ini kita pandang sebagai sebuah partikel yang letaknya ada di RPM, kecepatannya sebesar VPM, percepatannya sebesar APM, gitu. Maka gaya yang bekerja pada masing-masing partikel ini dapat kita pandang sebagai gaya-gaya yang bekerja pada satu buah titik, gitu ya. Akhirnya atau pada satu buah massa yang sama, yaitu massa besar tadi, gitu. Kalau kita pandang seperti itu, maka ini dapat kita kurangi dengan ini. Ini kan AC reaksi ini ya, gaya ini AC reaksi dengan ini. Kalau kita kurangi ya habis ya, jadinya 0. Apakah gaya AC dengan gaya reaksi dapat saling dikurangi? Kalau dia bekerja pada partikel yang berbeda sebenarnya nggak bisa. Masalahnya adalah dia kita pandang bekerja pada sebuah partikel yang sama, yaitu partikel yang terletak di pusat massa dengan massa yang besar tadi. Kalau seperti itu berarti dapat dikurangi dan hasilnya adalah 0 ya. Jadi setiap gaya AC reaksi ini hasilnya pasti 0. Kesimpulannya apa? Kalau gaya-gaya itu hanya disebabkan oleh partikel lain yang berada dari sistem yang sama, gitu, maka gaya totalnya pasti 0. Gaya yang membuat tidak 0 nanti hasilnya itu adalah gaya yang berasal dari luar, gaya eksternal. Oke. Misal di sini dikenai gaya, partikel ini dikenai gaya, ini dikenai gaya, tapi dari luar ya, bukan oleh partikel yang lain di dalam sistem itu. Oke, maka nanti F-nya menjadi nggak 0. Nah, ini juga misalnya ini dikenai gaya ini, yang mengenai gaya ya sesuatu yang ada di sana misalnya. Sebenarnya ini akselerasi dengan yang di sana tadi, tapi kan gaya yang bekerja pada partikel ini, yang pada ini kan nggak kita perhatikan ya, pada masa yang di luar kan nggak kita perhatikan. Maka nggak saling mengurangi jadinya dan hasil totalnya nggak menjadi 0 gitu. Oke, itu paham ya. Sekarang gini, benar. Sekarang perhatikan bahwa APM benar. Perhatikan yang ini saja ya, lebih mudah. Perhatikan yang ini. Kalau misal jumlahan gaya pada masing-masing partikel itu hasilnya 0. Misalnya gayanya ada gaya yang bekerja dari luar ya. Tapi kalau dijumlahkan semua hasilnya 0 atau nggak ada gaya dari luar sama sekali, maka kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0. Ya, meskipun ada gaya antar partikelnya sendiri di dalam sistem itu. Tapi kalau nggak ada gaya dari luar, maka jumlahan gaya totalnya akan tetap 0 gitu ya. Kalau dia 0, maka ini satu kotak ini ya, jumlahan gaya total itu menjadi 0. Kalau menjadi 0, maka ini kan jelas nggak 0, maka yang 0 adalah ini gitu ya. Maka APM itu 0. Jadi kalau tidak ada gaya dari luar sama sekali atau ada gaya dari luar, tapi kalau dijumlahkan total hasilnya adalah 0, maka dijamin bahwa pusat massanya tidak punya percepatan atau APM-nya adalah 0. Kalau APM-nya 0, apa yang terjadi? Ini kalau saya tulis ini ya. Kalau F total itu sama dengan 0, dan ini juga sama kasusnya kalau gaya eksternal atau gaya dari luar, bukan dari partikelnya sendiri, bukan antar partikel. Saya tulis gini ya, X gitu ya. Gaya eksternal itu sama dengan 0. Gaya dari luar kalau dijumlahkan semua hasilnya adalah 0. Kalau seperti ini kasusnya ya, maka yang terjadi adalah APM itu 0. Kalau APM itu 0 vektor ya. Sementara APM itu adalah dVPM per dt. dVPM per dt. Maka yang terjadi adalah sesuatu diturunkan hasilnya 0. Maka sesuatu ini itu adalah tetapan. Kesimpulannya apa? VPM itu konstan.
Ya, kalau gaya luar semuanya dijumlahkan hasilnya 0, maka dijamin bahwa VPM konstan. Kalau VPM konstan, maka VPM itu kalau dikalikan dengan ini, ya, tadi apa ini? Massa total 1 sampai N MI dikalikan dengan VPM. Dan ini tadi sempat kita tulis di depan, itu sama juga dengan M1V1 ditambah M2V2 dan seterusnya ya. M2V2 dan seterusnya sampai MNVN. Oke, kalau ininya tetapan, berarti sekian ini juga tetap ya. Kalau sekian ini tetap, maka ini momentum partikel pertama ditambah momentum partikel kedua dan seterusnya sampai momentum partikel ke N. Kalau dijumlahkan semua hasilnya adalah tetapan. Kesimpulannya apa? Jumlah dari momentum masing-masing partikel itu tetap ya. Ini P1 ditambah P2, momentum masing-masing partikel dijumlahkan sampai sampai Pn itu ya. Momentum masing-masing partikel dijumlahkan itu ternyata dia tetap. Apa tetap? Ini adalah momentum dari pusat massa gitu ya. Momentum dari ya ini. Momentum pusat massa itu adalah maksudnya adalah massa total dikalikan dengan kecepatan pusat massa. Gitu. Ya. Ternyata dia tetapan. Jadi kalau kita punya sekumpulan partikel, kemudian tidak ada gaya luar yang bekerja, atau ada gaya luar yang bekerja tapi kalau dijumlahkan gaya-gaya luar itu hasilnya adalah 0. Oke, maka momentum masing-masing partikel kalau dijumlahkan itu akan tetap nilainya dari waktu ke waktu. Oke, dan ini kasusnya sering dipakai kalau kita membahas tentang tumbukan itu. Di SMA juga sering ya membahas tumbukan itu. Jadi kalau ada dua benda M1 kemudian ada M2 ini ya. Ini bergerak dengan kecepatan sekian V1, bergerak dengan kecepatan V2 misal, tapi nggak ada gaya dari luar ya, nggak ada gaya yang bekerja dari luar. Kemudian dia tumbukan misalnya di sini, tumbukan. Kalau dia tumbukan, maka gaya yang bekerja juga bukan dari luar. Ada gaya yang bekerja itu gaya tumbukan ini, gaya sentuh ya. Jadi M1 menumbuk M2 berarti memberikan gaya kepada M2. M2 menumbuk M1 berarti memberikan gaya kepada M1 dan itu saling aksi reaksi. Ya. Jadi kalau dijumlah total dua gaya itu dianggap bekerja pada sebuah partikel yang sama, maka hasilnya adalah 0. Maka kalau seperti ini kasusnya ya sama aja nggak ada gaya gitu ya. Atau gaya luar juga nggak ada gitu ya. Sehingga berlaku apa? Berlaku kekekalan momentum ya. Jadi kalau tidak ada gaya luar, momentum itu akan kekal atau momentum itu jumlahnya akan tetap. Berarti momentum ini ditambah momentum ini pada waktu tertentu sebelum tumbukan misal dengan momentum ini ditambah momentum ini setelah tumbukan akan sama. Jelas ya? Jadi itu hukum kekekalan momentum itu berlaku kalau tidak ada gaya luar yang bekerja. Boleh ada gaya tapi antar partikel yang ditinjau. Jelas ya? Nanti kalau mau dibahas lebih jauh, ini dapat dipisah-pisahkan. Ada yang namanya tumbukan lanting sempurna, ada tumbukan lanting sebagian dan lain-lain. Tapi nggak saya bahas di sini ya, supaya nggak terlalu panjang ya. Pokoknya dipegang bahwa hukum kekekalan momentum itu berlaku atau momentum itu akan kekal jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada masing-masing partikel atau ada gaya luar yang bekerja pada masing-masing partikel, tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah 0. Gaya luar, kalau gaya antar partikelnya sendiri nggak masalah, pasti dijamin hasilnya 0 karena ada gaya aksi reaksi di sana. Oke, sampai sini ya pembahasannya. Terima kasih. Semoga paham. Mohon maaf kalau agak belibet penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.